saya juga kurang tahu, jadwal pertama yang saya lihat tuh hari Rabu. Makanya saya santai-santai aja tadi waktu Jasmine WA. Taunya jam 8 tuh hari Selasa ya, nggak apa-apa sih malah lebih enak. Oke, baik. Mmm, kelas saya ini, kelas Financial Management, ini saya akan dibantu atau akan tandem dengan Pak Fauzan, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini masih saya, tapi selanjutnya nanti akan mix gitu. Kadang saya masuk, kadang Pak Fauzan masuk, tergantung pada materi yang sudah kami bagi. Jadi untuk kelas manajemen keuangan atau financial management ini mungkin bukan separoh-separoh saya sampai UTS, terus UTS ke sana dosen lain, tapi, kita benar-benar kolaborasi untuk Kelasnya. membimbing kelas ini, gitu ya. Oke. Nah, pertama-tama perkenalan dulu ya, karena aslinya nih saya bukan dosen bisnis digital, jadi kalian mungkin tidak begitu ngeh gitu, Bu Erika tuh yang mana gitu ya. Pinginnya sih saya untuk mata kuliah ini kita bisa ketemu offline, karena biar gimana pun untuk materi-materi manajemen keuangan memang lebih mudah atau lebih bisa kita berinteraksi dengan baik saat kita offline. Tapi sayangnya kita kekurangan masih ya, kalau kebagian jadwalnya di lantai 8 itu udah pasti, kita belum kebagian, belum ada ruangan karena lantai 8 sendiri masih diperbaiki. Jadi ya udah, daripada kita tidak ada kelas, ya udah kita siasati dengan online. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa cari kelas yang, kosong gitu ya, ganti-gantian, mungkin kelas A ada yang online, berarti kita bisa pakai untuk offline, gitu. Baik, saya Erika Takida, saya ini aslinya, dosen FE juga sih, tapi saya home base-nya di prodi pendidikan akuntansi. Tapi untuk, mata kuliah financial management, biasanya saya memang mengajar di kelas bisnis digital, ya. Kalian semua di sini semester berapa? 3 ya? Betul? Iya, Semester Bu, 3? betul. Betul, Bu, Ya, semester 3. oke. Nah, kalau sudah semester 3, artinya kalian di semester 1 udah belajar pengantar akuntansi kan? Belajar nggak pengantar akuntansi? Iya, sudah, Bu. Iya, Belajar, Bu. sudah ya. Kalau udah belajar pengantar akuntansi, itu akan jauh lebih mudah. Artinya apa? Artinya kalian tinggal meneruskan apa yang sudah kalian pelajari di pengantar akuntansi, kemudian kalian bisa meneruskan di, eee, mata kuliah financial management ini. Oke. Oke, iya, di sini ada Pak Fauzan Fadlullah ya, yang akan juga sama-sama dengan saya mengajar secara tim di kelas ini. Jadi sesekali mungkin tidak saya yang ngajar, tapi Pak Fauzan, atau mungkin kita akan punya kegiatan yang sama-sama, gitu ya. Baik, eee, jadwalnya juga bentrok ya Pak Fauzan ya, agak repot juga ini kita, bentrok sana sini mungkin karena, dari si akad juga belum sepenuhnya bisa mengakomodir semua jadwal ya dengan kekurangan kelas dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan, minggu depan dan selanjutnya kita bisa, ketemu langsung gitu. Oke, eee, baik sedikit ini sebenarnya saya sama Pak Fauzan belum selesai ya kita ya jadinya, RPS-nya, cuma nggak apa-apa kita share dulu ke mahasiswa. Yang atas dulu aja ya. Jadi setiap awal kuliah kita akan, dosen akan memberikan RPS, kemudian nanti kalian juga di sini kan kontrak kuliah ya. Jadi ini rencana pembelajaran kita 3 SKS. Jadi 1 SKS itu lamanya adalah 50 menit ya, kemudian kalau 3 SKS berarti kan 150 menit. Tapi realnya kita tuh di kelas biasanya hanya 100 menit. Nah, sisanya yang 50 menit per minggu itulah yang harus kalian ambil sendiri gitu. Artinya kenapa kami kasih tugas tiap pertemuan gitu, itu untuk memenuhi 50 menit dari SKS yang seharusnya kalian dapatkan, gitu. Jujur sebenarnya, eee,
100 menit untuk mata kuliah manajemen keuangan ini cukup, mepet gitu ya. Karena kenapa? Karena manajemen keuangan itu punya banyak inilah, punya banyak apa, banyak yang harus kita pelajari gitu ya. Baik. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya, ya, mencakup konsep dasar teori manajemen keuangan. Jadi kalian sendiri kan sudah dapat manajemen, sudah dapat, akuntansi sudah dapat. Jadi ini 2 hal ini yang akan mendominasi apa-apa yang akan kita, apa-apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini, ya. Jadi biasanya untuk manajemen keuangan ini intinya adalah konsep ya, kemudian kalian juga harus memiliki atau mengetahui tujuan-tujuan keputusan ya, tujuan juga keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan dan perencanaan keuangan, menganalisis laporan keuangan dan penganggaran modal. That's why kalau kalian tidak paham nih waktu akuntansinya kemarin, kalian belajar manajemen keuangannya, bisa tertatih-tatih gitu. Jadi syaratnya kenapa manajemen keuangan ada di semester ketiga, karena, syarat mata kuliah lulus itu adalah pengantar akuntansi, gitu. Karena sumbernya adalah dari laporan keuangan, gitu ya. Kalau model pembelajaran, daring ya, offline, bisa juga nanti penugasan, bisa juga nanti saya sama Pak Fauzan sedang, mencoba supaya kita bisa nonton nonton film. Nonton film yang kaitannya dengan keuangan, ya. Nonton film yang kaitannya dengan film-film yang punya topik bahasan tentang keuangan, supaya kalian bisa tahu atau punya gambaran yang lebih detail tentang industri keuangan ini, gitu ya. Bukan sekedar, di kelas kemudian, memperhatikan dosen, tapi kayaknya nonton film kalau buat, kita kadang kita suka dapat insight-nya gitu ya. Jadi saya sedang menjadwalkan, kemudian saya lihat di perpustakaan ya, di perpustakaan itu ada ruangan untuk kita nonton film bareng. Sayangnya ruangannya hanya kapasitas 24. Jadi nanti, kelas financial management ini kan tiga kelas ya. Jadi 3 kelas, kemudian nanti kita akan, secara bergantian ya, nanti pilih waktunya, pilih harinya, secara bergantian setiap per 24 orang menonton. Nah, kenapa saya pengennya kalian nonton, nontonnya bareng-bareng ya, bukan tugas menonton. Beda soalnya, kalau tugas menonton nanti kalian loncat-loncat nontonnya, gitu ya. Tapi nontonnya bareng supaya kita bisa sama-sama mendapatkan informasi yang sama dari film tersebut. Mungkin di pertemuan keempat atau 5 gitu, kita akan nonton film bareng, ya. Oke, kemudian kalau capaian pembelajaran tentu saja ya ini yang harus selalu diingat ada ranah sikap. Sebagai mahasiswa ya, kalian harus menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian, prinsip etika bisnis profesi yang kaitannya dengan akuntan. Oh, ini kok sarjana pendidikan akuntansi, bukan sarjana bisnis digital ya. Oke, pengetahuan dan keterampilan umum, juga keterampilan khusus. Oke, kemudian ini pokok bahasannya, tapi ini kenapa saya masih belum bisa share ke kalian, pokok bahasan saya sama Pak Fauzan sedang membuat yang lebih detail lagi ya untuk pokok bahasan, karena apa, karena kita sesuaikan dengan pentingnya manajemen keuangan bagi mahasiswa bisnis digital. Jadi tidak semua harus kalian pahami benar-benar gitu ya. Artinya bukan tidak semua ya, kalian semua juga harus tahu, tapi mana poin-poin yang harus ditekankan. Misalkan karena kalian capaian luarannya akan menjadi sarjana bisnis digital, maka yang akan menjadi keunggulannya apa nih untuk mempelajari manajemen keuangan ini gitu. Keunggulannya misalnya kalian bisa melakukan analisis bisnis dengan baik. Karena walau bagaimanapun bisnis digital kan nanti luarannya bisa membuat bisnis gitu ya, bisa menganalisa bisnis gitu. Jadi nanti bobotnya yang banyak yang itu gitu. Kalau anak bisnis digital disamakan dengan anak akuntansi atau anak manajemen keuangan itu pasti akan ada gap di situ. Nah, saya sama Pak Fauzan sedang merumuskan gitu ya, mudah-mudahan di pertemuan mendatang sudah kelihatan, tapi di pertemuan hari ini saya akan mengajar
sesuai ya kalau pertemuan hari ini, pertemuan pertama semua juga, materinya sama, tapi materi yang selanjutnya yang mungkin akan ada perubahan. Makanya nanti PJ-nya ya siapa, Jasmine ya, Jasmine nanti RPS-nya masih saya perbaiki sedikit lagi ya. Oke, untuk penilaian, untuk tugas ya, nanti ada apa, pengukuran kompetensi untuk setiap pokok bahasan, kemudian ada komponen atau bobot penilaian dalam presentase. Jadi kita lihat di sini kehadiran dan partisipasi diskusi di kelas, tugas individu dan kelompok, tugas semester UTS dan UAS ya. Oke. Nah ini, seperti biasa ya untuk huruf mutunya, ini angkanya dan keterangan lulusnya. Kehadiran minimal 80% dan keterlambatan sebenarnya saya sih nggak masalah ya sama yang lambat, tapi secara etika seharusnya, yang lambat itu harus ngukur diri juga gitu ya. Memang ini tantangan nih untuk kuliah di Jakarta, masuk jam 8 itu satu tantangan. Oke. Nah, sumber referensi ada banyak, nah ini adalah salah satunya, tapi nanti, saya akan coba, kemas lagi gitu ya, supaya referensinya kalian punya referensi yang sama, kemudian bisa menjadi, referensi saat kalian belajar. Tapi secara umum referensinya bukunya Titman saya juga akan, presentasi menggunakan bahan dari, Titman ini ya, Financial Management. Kemudian dari Brigham ya, Essential of, Managerial Finance, kemudian Bu Umi dan Bu Ati sudah membuat buku Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Eee, Pak Suad Husnan juga ada buku Dasar-dasar Manajemen Keuangan dan, eee, dua-duanya ini dari YMKPN. Oke, nah ini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau RPS biasanya udah ya, nggak udah jago lah ya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi aja ya, supaya, hari ini kita punya ini, punya oleh-oleh lah, ada yang dipelajari pagi ini untuk financial. Oke, ya, kita akan mulai untuk financial management. Ini chapter 1 yaitu getting started ya, apa itu yang disebut dengan principles of finance ya. Principle of finance ini apa aja yang membuat nanti ini menjadi bekal kita untuk, mempelajari financial management ke depan. Untuk materi ini, materi pertama, diharapkan kalian mengerti ya, pentingnya finance dalam personal and professional life ya, dan bisa mengidentifikasikan 3 primary business decision. 3, 3 aspek utama dalam keputusan ya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh financial manager. Nah, kemudian diharapkan kalian juga bisa mengidentifikasi perbedaan-perbedaan kunci di antara 3 major legal form dari bisnis. Jadi gini, kita sekarang menempatkan diri sebagai seorang manajer keuangan di satu perusahaan kita. Kan kalian, "Bu, saya kan bisnis digital, ngapain saya belajar manajemen keuangan?" Iya, tapi bisnis itu tidak akan ada apa-apa kalau tidak ada manajemen keuangan. Kalian tidak bisa tahu apakah bisnis itu menghasilkan keuntungan atau selama ini pekerjaan kita sia-sia karena ternyata menghasilkan kerugian semata, gitu ya. That's why manajer keuangan itu sangat punya, peran yang sangat penting dalam menjalankan satu perusahaan, gitu. Nah, diharapkan setelah, mempelajari bab ini juga kalian bisa mengerti ya, apa peran dari financial manager dalam satu perusahaan, dan apa tujuan utama, dalam memilih ya, atau memilih, financial choice yang ada. Karena nanti kita akan disodorkan dengan pilihan-pilihan. Ya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa explain 5 principle of finance ya, yang terbentuk dari basis of financial management, untuk 2 bisnis maupun individu. Oke. Oke, sekarang kita langsung masuk ke finance and overview.
Oke, what is finance ya? Jadi finance itu adalah studi ya bagaimana orang dan bisnis itu mengevaluasi investment dan meningkatkan capital ya, meningkatkan modal untuk memberikan pendanaan kepada mereka. Nah, kenapa ini penting bagi anak bisnis digital? Karena bisnis digital itu nggak akan jalan kalau tidak ada yang berinvestasi atau tidak ada yang memberikan modal, ya. Bu, saya mau bikin bisnis berbasis digital tapi pakai uang saya karena bapak saya kaya gitu ya. Tapi kan sebanyak apa yang orang tuanya kaya gitu kan ya. Atau sekaya-kayanya orang dalam mengelola perusahaan kalian lihat deh. Kalian lihat yang justru perusahaan yang permodalannya datangnya dari IPO ya, dari menjual saham, kemudian dia utangnya dari bonds, itu akan jauh lebih memiliki performance yang baik dibandingkan dengan perusahaan perorangan yang membiayai dirinya sendiri. Nah, makanya kalian harus belajar apa itu finance, gitu kan. Nah, ada 3 basic question yang muncul dari mengapa kita harus belajar finance ya. Jadi pertama, what long term investment should the firm undertake? Nah, ini adalah kita sebut capital budgeting decision. Jadi investasi ini ada yang sifatnya panjang. Jadi investasi yang panjang yang mana sih yang harus kita pilih gitu ya. Kemudian how should the firm raise money to fund this investment? Jadi gimana caranya perusahaan itu bisa raise the money ya, meningkatkan uangnya, ibaratnya menumbuhkan uangnya ya untuk membiayai investasi ini. Jadi itu masuk ke capital structure decision. Kemudian how can the firm best manage its cash flow ya, bagaimana si perusahaan itu mengelola keuangannya dengan cash flow. Ingat cash flow, laporan cash flow ya. Nah, as they arise, it's day-to-day operation. Jadi cash flow sebagai yang muncul dari day-to-day operasi tiap harinya. Nah, ini kita sebut sebagai working capital management. Jadi 3 basic question yang study of finance itu bagaimana capital budgeting decision, bagaimana capital structure decision, dan bagaimana working capital management. Ini mungkin di awal kalian gini, ini apaan sih Bu Erika? Aduh, aku pusing deh, belum apa-apa disodorin yang begini. Tenang, ya, tenang aja dulu gitu ya, karena ini nanti kaitannya dengan apa yang sudah kalian pelajari juga di accounting dan kaitannya apa yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa saya, ketika belajar itu jangan cuma, "Oh ya saya dengerin apa kata dosen." Tidak. Jadi kalau bisa kalian tuh punya imajinasi ya, your image. Image nanti dream kamu apa. Misalnya kamu akan menjadi seorang yang punya bisnis dan kamu harus mengatur keuangan bisnis kamu. Dan that's why saya harus belajar finance, seperti itu. Jadi kamu selalu harus menempatkan dirinya di dalam mata kuliah ini, gitu. Akan jauh lebih mudah kalian membayangkan gimana kalau kalian jadi manajer keuangan di perusahaan yang sudah kalian buat, dibandingkan kalian ada di luar, posisi kalian ada di luar dan cuma ngelihat sebagai mata kuliah financial management itu sebagai, "Oh ya ya, ya udah deh gue harus belajar ini deh. Oh ya ya, kata Bu Erika begini begini begini." Enggak, gitu ya. Usahakan kalian embedded, masuk ke dalamnya, kamu terlibat ke dalamnya. Sehingga ya walaupun itu only your imagination ya, dalam imajinasi kalian aja, dalam mimpi kalian aja. Terus kenapa sih kita harus belajar finance ya? Of course ya, this is knowledge ya, sebagai financial tools itu critical untuk making good decision. Kita bisa tahu kalau dalam akuntansi luaran kita kan terakhir di laporan laba rugi. Kita tahu tuh perusahaan kita untung atau rugi. Itu selesai tuh di akuntansi. Tapi kalau di manajemen kita bisa tahu perusahaan ini akan butuh apa, butuh nambah utang atau butuh nambah modal. Kita bisa tahu perusahaan ini komposisi antara aset dan utangnya sekian berapa rasionya. Kita juga bisa tahu eh, apa mana-mana yang harus kita efisiensikan, mana-mana yang harus kita maksimalkan. Jadi kita posisinya, kalau akuntansi kan kita membuat satu laporan yang asalnya tuh dari jurnal ya, dari situasi ekonomi, dari kegiatan ekonomi dicatat. Nah, kalau financial management
kita mulainya dari report. Report yang sudah dibuat oleh teman-teman akuntansi akan kita olah dan kita akan menjadikan report itu sebagai bekal kita dalam pengambilan keputusan. Bentar ya, ini sambil. Oke ya. Jadi di sini ada 3 tipe dari bisnis organisasi nih. Kita akan masuk ke bisnis organisasi. Organisasi bisnis, sorry. Oke. Nah, saya kemarin ngajar di kelas cost accounting ya. Terus Bu, apa sih pentingnya kita ngomongin organisasi? Kalau tidak ada organisasi, dunia ini akan kacau balau, ya kan? Organisasi terbesar yang kita kenal adalah satu negara. Organisasi terkecil yang kita kenal adalah satu keluarga, gitu ya. Makanya dalam bisnis kita harus punya organisasi bisnis, ya. Business form ya, bentuk organisasi seperti yang kalian sudah pelajari, pastinya ada sole proprietorship, ada partnership, dan ada corporation. Partnership ada yang general dan ada limited. Ya, ini adalah yang umum ya. Jadi ini yang sendirian gitu ya. Jadi perusahaan perorangan, ada perusahaan partnership, dan ada korporasi. Korporasi itu pasti kita mikirnya yang sangat besar. Ya. Oke, nah ini penjelasannya. Ini sebenarnya kalian bisa baca aja ya. Ya, business own, single, individual, kemudian semua profit dari si perusahaan tersebut dan semua utangnya ya cuma dia yang responsibel gitu ya. Nah, kemudian sole proprietor itu typically dia raise money dengan investing their own fund. Jadi uang sendiri atau kita pinjam ke bank tapi atas nama kita sendiri. Nah, biasanya ini perusahaannya masih kecil, kemudian di-manage sendiri, kemudian ya jatuh bangun sendiri gitu ya. Ini biasanya ya perintis ya, perusahaan-perusahaan perintis. Nah, advantages-nya apa? Dia tentunya easy to form ya, sangat mudah untuk dibentuk. Kemudian kita tidak perlu konsultasi ya kepada orang-orang gimana sih untuk making decision, pokoknya kita aja yang bikin decision-nya. Kemudian profit-nya gimana? Profit-nya ya ya pajaknya untuk kita juga oleh kita juga, untuk kita juga gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian next. Disadvantage-nya apa? Disadvantage-nya adalah nih, biasanya tuh nanti kalau terutama kalau lagi banyak utang ya, itu cuma kita sendiri yang nanggung dan kita sendiri yang tenggelam dalam hutang tersebut, ini banyak banget ya contohnya gitu ya. Sering juga ya kalau orangnya udah meninggal gitu ya, ya udah bisnisnya juga, eee, ini, apa, jatuh gitu ya, bangkrut juga biasanya kalau dia nggak bisa membuat generasi selanjutnya. Kemudian dia akses untuk mencari source of financing-nya sangat terbatas. Ya sangat terbatas. Misalkan, kalau dia bisnisnya masih sangat kecil gitu, nggak mungkin juga dia pinjem, uang banyak ke bank karena jaminannya juga nggak cukup gitu, kurang, benar-benar hanya perorangan. Nah, kemudian selanjutnya partnership, ini adalah asosiasi biasanya dari 2 atau beberapa orang ya, sama-sama sebagai co-owner ya dengan tujuan untuk, eee, untuk mendapatkan profit dari menjalankan operasi bisnis. Nah, ini advantages and disadvantages-nya ya biasanya sama sih, easy to start, kemudian tax-nya juga jadi personal tax rate, aksesnya to fund for multiple partner. Jadi bedanya kalau yang kemarin misalnya saya hanya punya bisnis perseorangan ya cuma saya aja gitu yang susah senangnya saya tanggung sendiri. Tapi kalau saya punya partner nih misalnya saya berpartnernya dengan Pak Fauzan bikin partnership. Ya jadi kita bisa sharing ya, sharing minimal access to fund gitu kan. Dan sedangkan untuk disadvantages-nya itu biasanya, eee jadi ada juga nih liability-nya yang harus ditanggung bersama gitu ya. Kemudian nggak mudah juga untuk transfer ownership, kemudian bagaimana kita ya mungkin yang saya ketahui, yang saya pengalaman juga bagaimana kita menetapkan
sharing profit gitu kan, sharing keuntungan itu seperti apa gitu. Terus sharing pekerjaan juga jangan-jangan saya yang kerja dia diam-diam aja gitu karena merasa ngasih modal yang banyak. Nah, itu juga sering menjadi satu keributan saat kita partnership. Mungkin kalian tahu gosip gosip terbaru, mungkin yang perempuan ya yang tahu. Menurut yang paling deket nih contohnya, yang partnership kemudian dia bubar. Ada yang tahu nggak? Artis, artis. Artis ya bukan artis sih dia sebenarnya. Kalau saya cukup ngikutin ya, owner bisnis. Nah kan Jasmine langsung jawab, MS Glow ya. Nah itu adalah salah satu disadvantages ketika kita punya partner gitu ya. Ketika tadinya partnernya udah seneng-seneng nih, wow keren gitu ya berpartner apa-apa tahu one day dia ada gesekan atau salah paham atau apa, terus dia bubar. Nah, ketika bubar ini kan bingung. MS Glow kan singkatan dari 2 orang owner itu kan. Setahu saya siapa namanya? Satu Sandi, satu, apa, Maharani ya, Maharani Kemala kalau nggak salah. Nggak apa-apa sih kalian ngikutin gosip artis ya, tapi ikutinnya yang kayak gini nih, yang analisis finance-nya gitu ya. Jadi, oh ya dia awalnya partner, gabung, kemudian dia berpisah, padahal nama nama mereknya MS. Itu susah banget, masa yang satu jadi M, yang satu jadi S? Susah juga. Akhirnya kalau nggak salah mereka, yang pegang MS-nya si Sandi, terus yang Maharani-nya apa gitu ya, saya nggak begitu paham, tapi di situ adalah contoh ya. Nah itu yang saya bilang, kalau bisa ketika kalian belajar apapun atau anak laki-laki mungkin, adalah siapalah gitu ya yang kalau klub bola atau apa gitu ya, itu akan banyak contoh dari partnership yang bubar gitu ya, perusahaan individu yang bubar, bahkan kalau misalkan, eee, mungkin kalian kalian tahu nggak kedai Baba Raffi? Kebab kebab, ada yang tahu? Nah itu rumah tangganya yang bubar. Jadi rumah tangganya bubar, itu mengakibatkan, bisnisnya itu juga harus di-share sama karena katanya istrinya yang punya, peran banyak saat membesarkan bisnis. Nah gitu, itu salah satu lebih kurangnya saat kita berpartner, even itu berpartner sama temen atau berpartner dengan pasangan hidup, gitu ya. Oke, nah ini limited partnership-nya bisa kita lihat ya. Nanti ini kalian baca aja. Nah, sebenarnya yang paling akan banyak kita bahas nanti adalah corporation. Ya, corporation ini biasanya dia bentuknya besar, jumlah uangnya banyak, kemudian dia bikin bisnis yang besar. Tipikal organisasinya ini adalah corporation, ya. Jadi dia punya legally function nih ya, dia separately and apart from its owner. Ya, jadi dia berbeda, dia entitas tersendiri. Corporation yang saya buat itu bukan punya saya dan bukan saya gitu. Jadi corporation itu pihak ketiga aja gitu. Nah, corporation juga bisa di individual issue atau dituntut secara individual, bisa juga menuntut, bisa membeli, bisa menjual dan bisa memiliki own property gitu. Nah, jadi corporation ini legally owned by its current set of stockholder atau owners ya. Kemudian board of director biasanya dipilih dari shareholder dan board of appointment dari senior management dari si firm itu. Jadi ini skopnya besar ya, skopnya besar. Kemudian melibatkan banyak banyak orang ya. Jadi stockholder, stakeholder, shareholder, owner dan lain sebagainya. Keuntungannya dari corporation ini apa? Ya biasanya liability of owner is limited to invested fund ya. Kemudian life dari corporation itu tidak tergantung pada status dari si investor ya. Kemudian dia akan sangat mudah untuk raise capital. Sedangkan kerugiannya biasanya regulasinya banyak, Pak. Untuk membuat satu perusahaan itu kalian lihat aja cara bikin perusahaan, wah bolak-balik dapat surat izin, dapat dapat surat itu banyak banget yang harus diurus ya. Dan bisa juga ketika eh, taxation ya, perhitungan pajak itu kadang double saat kita membagi dividen gitu ya.
Nah, ada juga yang disebut dengan non-profit organization, biasanya ini bentuknya lembaga, create with specific objective and promoting a social cause, ya. Jadi misalkan, dia bikin apa, yayasan anak cacat atau yayasan apa gitu ya, biasanya berbentuk, sosial. Jadi dia tidak berorientasi kepada keuntungan. Kalau koperasi gimana? Kalau koperasi biasanya dimiliki dan dikelola oleh membernya sendiri, biasanya juga sebagai buyer-nya juga, ya. Jadi kalau keuntungannya koperasi apa? Dia favorable untuk regulation-nya, sangat dibantu oleh pemerintah biasanya ya, didukung oleh pemerintahan, tahu sendiri ya kalau Indonesia kan mendukung koperasi gitu-gitu, gitu ya. Tapi disadvantages-nya apa? Dia cannot issue share ke external investor. Jadi dia nggak bisa jadi bisnis koperasi ya koperasi gitu ya. Dan dia memerlukan banyak special financing method untuk raise capital. Nah, ini adalah bagaimana finance area fit to incorporation. Kita lihat nih ya, kalau kita jadi bagian dari kalau kalian misalnya jadi CEO ya saya bilang kalian nggak apa-apa dreaming aja, imagination bahwa you are the CEO for your company. Kemudian ini ada board of director, kemudian di situ nanti ada vice president, marketing, finance, and production and operation. Nah, di finance ini nih yang kita akan bekerja. Sebutlah kita sekarang lagi posisinya jadi Vice President of Finance ya. Nah, ini jutinya banyak ya, oversight of financial planning, corporate strategic planning, dan control corporate cash flow ya. Kemudian di sini kita dibantu oleh dua ya, pertama treasurer dan yang kedua controller. Kalau treasurer ini jutinya apa aja? Dia manage cash, credit management, capital expenditure, akuisisi capital, financial planning, dan management of foreign currency. Dan sedangkan di controller dia lebih banyak fokus sama tax ya, pajak, financial statement, cost accounting, and data processing. Biasanya di sebelah sini controller biasanya harusnya accountant ya, di bagian disebutnya di bagian akuntansi. Kalau treasurer ini better lah, treasurer ini bisa orang-orang teknis, ya, gitu. Karena kalian ada di mana nih? Anggap aja kalian lagi jadi President of Finance atau Chief Financial Officer. Oke. Goal dari financial manager. Jadi karena kita jadi vice president atau di bagian financial manager, ini goalnya ya. Jadi financial manager must be consistent with the mission of the corporation, which is to maximize shareholder wealth. Ya, don't forget. Jadi gini, uh, kalau kita bicara corporation, kalau kita bicara bisnis, itu kan pasti apa bisnis itu? Bisnis itu kita ingin mendapatkan profit. Nah, secara sederhananya seperti itu. Tapi ya, kalau kita lebih luas lagi, melihat lebih dalam lagi bahwa profit itu untuk apa? Untuk siapa? Apakah untuk perusahaan? Enggak. Perusahaan itu eh, apa not directly dapat profit, dia tidak langsung. Tapi apa karena tujuan utamanya maximize, memaksimumkan shareholder wealth, si kemakmuran dari si pemegang saham. Nah, bayangin ya. Jadi kalau satu perusahaan itu yang dipikirin dulu itunya, ya, yang dipikirin dulu wealth dari si shareholder. Nah, barulah dari sini ya, gini, while shareholder wealth maximization it's include in Coca-Cola vision statement misalkan, ini include the broader goals ya, misalnya goals-nya jadi memanjang kemana-mana gitu, misalnya untuk social responsibility, kemudian benefit shareholder yang lain-lain untuk masa yang akan datang atau masa yang lebih panjang. Tapi si financial management itu memang yang paling dipikirin ya pasti si shareholder wealth-nya. Nah, nanti kalian akan ketemu dengan yang namanya um, agensi teori ya, teori-teori yang kaitannya yang menyebutkan bahwa kadangkala si financial manager itu dalam posisi yang tidak apa dalam posisi yang terjepit gitu ya. Terjepit itu artinya bingung. Saya ini bekerja supaya si pemilik saham tuh makmur. Di satu sisi, saya bekerja, saya ingin saya juga makmur dong, ya nggak sih? Kalau saya makmur, saya harus gimana? Gaji saya harus naik, ya nggak? Gaji saya harus harus mendapat kesejahteraan nih dari
eh, apa namanya, dari bisnis ini, dari korporasi ini. Jadi nanti tarik-menarik. Kenapa? Karena kalau udah dapat profit, yang akan menjadi prioritas utama adalah pasti si shareholder, ya. Baru habis gitu, baru itu uangnya masuk lagi ke perusahaan, sisanya di return earning, masuk lagi untuk misalnya, oh ini perusahaan ada kebijakan baru nih, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Jadi ada konflik sebenarnya nanti di situ. Konfliknya bagi si financial manager. Wah udah capek-capek nih aku kerja, yang kaya malah si shareholder. Nah ini contoh dari Coca-Cola Vision Statement. Ya, jadi bagaimana dia achieve sustainable growth ya dari dia bikin satu visi dengan goals-nya apa aja profit ya. Udah jelas sih profit tuh number one. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang misal, Bu, udahlah yang penting mah berkah buat semua ya. Kita kan sekarang sering gitu ya. Perusahaan kita berkah, oh no. Ya, yang pertama itu pasti profit. Nah, ini yang harus kita luruskan juga. Kebetulan saya sih lebih banyak berkecimpung di bisnis dan ekonomi syariah ya. Kalau kita ketemu sama teman-teman ekonomi syariah atau bisnis syariah selalu yang bilangnya yang penting berkah. Jangan dulu. Kalau nggak profit mah ya ngapain malah mikirin berkah. Profit dulu. Dengan profit itu kita bisa berbagi keberkahan. Ya nggak? Jangan berkah dulu baru profit gitu. Karena begitulah cara kita menjalankan perusahaan. Jadi ada pakem-pakemnya dulu. Saya belum apa-apa, saya bayar zakat dulu, saya infak dulu, saya apa dulu. Nah, padahal uang itu bisa kita maksimalkan dulu supaya bisa menghasilkan profit yang lebih gitu. Itu yang kita sebut sebagai goals ya. Oke. Nah, ada 5P ya, profit, people, portfolio, partner, and planet. Ya, ini adalah si Coca-Cola Vision Statement. Nah, kalian kalau misalnya mau tahu banyak, ya nanti saya akan kasih tugas. Tugasnya adalah eh, memahami annual report. Nah, memahami annual report itu nanti kalian bisa tahu setiap perusahaan itu punya visi, punya vision statement. Nah, di situ kalian bisa memahami nih, kalau Coca-Cola visinya ini. Nanti kalau Bank Mandiri misalkan visinya apa, kalau PT Aneka Tambang visinya apa, kalau apalagi misalkan yang Pertamina gitu ya, visinya apa? Pertamina kan jualan ini apa Pertamax. Terus sekarang kan lagi ngetren, bukan ngetren, jadi isu ya bahwa Pertalite akan dihapuskan dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat tuh dari visionnya, benarkah dengan menghapuskannya Pertalite itu sesuai dengan vision dari satu perusahaan tersebut gitu kan. Oke. Ini corporate mission ya. Jadi kalau kita sudah punya visi, visi itu dicapainya dengan apa? Dengan misi, gitu ya. Jadi visi dan misi itu dia harus nyambung. Visi, misi, objektif, tujuan, ya. Jadi kalau misinya di sini, well, manager have to cater all of the stakeholders seperti customer, employee, dan supplier. They need to pay particular attention to shareholders. Jadi tetaplah si shareholder ini juaranya, ya. If manager fail to pursue shareholder wealth maximization, jadi kalau misalnya si shareholder tidak merasa bahwa saya setelah berinvestasi eh, banyak ya wealth maximization nggak mencapai, they will lose the support of investor and lender. Ya, business may cease to exist and ultimately the manager will lose their job. Nah, ini sebenarnya contoh yang terlalu ekstrim sih menurut saya, tapi bisa bisa juga terjadi seperti itu. Kalian lihat ya, betapa banyak perusahaan yang akhirnya mundur dan eh, hancur. Nih tadi pagi saya diskusi dengan partner saya, coba deh, dia bilang Mbak ya, Mbak coba deh lihat sekarang industri manufacturing yang bubar itu seberapa banyak. Mungkin kalau ada yang tinggal di wilayah Tangerang atau di wilayah Cikarang, wilayah Kerawang gitu, wilayah-wilayah industri, atau di Bandung, di wilayah Ranca Ekek, terus sepanjang jalan itu wilayah-wilayah pabrik ya, yang dulunya kalau ke situ tuh macet dan banyak banget, sekarang tuh terlihat lengang, terlihat tidak sebanyak dulu karena dia sudah melakukan pengurangan-pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu saat corporate mission-nya ini tidak tercapai, walaupun kita nggak tahu ya ada faktor luar ya, misalkan krisis ekonomi, ada pandemi dan lain, atau kebijakan pemerintah, atau juga perubahan pasar ya. Jadi misalnya pasar nih yang satu lagi eh,
Kan sekarang orang Indonesia senangnya viral, yang viral-viral, ya nggak sih? Dulu yang viral apa ya? Oh, mixue, ya. Coba kalian perhatikan sekarang. Dulu gerai mixue nggak banyak, terus yang ngantri banyak, ya nggak? Itu yang paling inilah, yang paling contoh yang sederhana lah ya, yang gampang dilihat. Tapi sekarang gerainya banyak, yang beli satu dua aja saya perhatiin. Padahal dulu booming banget. Nah, ternyata orang Indonesia tuh FOMO ya. Jadi asal mereka oh, pokoknya itu terus habis itu ditinggalin karena ada yang lebih baru lagi, ada yang lebih baru lagi. Jadi sekarang siklus perusahaan tuh memang pendek. Nah, disinilah tantangan bagi si manajer keuangan. Ya. Kalian sekarang menyadari nggak Alfamart, Indomart itu banyak yang tutup? Katanya sih sekarang kalah sama warung Madura yang 24 jam. Nah, itu juga menjadi hal yang menarik ya, fenomena menarik gitu. Jadi harapan saya nih kalian sebagai mahasiswa, apalagi udah semester 3 gitu ya, apalagi mahasiswa bisnis digital di bawah Fakultas Ekonomi, kalian fenomena-fenomena itu ikut dipikirin gitu. Ikut dipikirin. Bahkan kalau misalnya senangnya ngikutin gosip artis juga ikut dipikirin aja. Saya kenapa sih artis A ini bisa kaya raya gitu. Saya Raffi Ahmad, Trans Entertainment, oh dia bisnisnya berapa, bagaimana dia, apakah dia masuknya ke corporation atau dia masuk ke apa partnership atau dia sole proprietorship, kita kan nggak tahu ya. Oh, mungkin kalian bisa melakukan bukan investigasi ya, melakukan pendalaman atas itu gitu. Sehingga apa bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan materi dalam diskusi, khususnya hal-hal yang kaitannya dengan bisnis dan manajemen keuangan. Oke, selanjutnya adalah ethical consideration di corporate finance. Ya, jadi etik ya, standar etik ini standar yang paling penting. Jadi nanti kalau kita nonton film ini nanti kita bisa bahas lebih gitu ya tentang etik. Bagaimana etika-etika yang harus kita pegang teguh ya supaya semua berjalan lancar. Nah, that's why kenapa di Indonesia ada yang namanya KPK ya. Komisi Pemberantas Korupsi itu saya ingat banget karena itu masih zaman saya gitu ya, zaman saya ketika KPK itu melakukan rekrutmen pertama. Kemudian KPK itu sempat menjadi lembaga yang punya taring gitu sampai KPK walau ya kalau sekarang kalau kita mau bilang kalau kita lihat berita itu dianggapnya udah nggak punya taring. Padahal apa KPK itu salah satunya adalah melakukan edukasi atau sosialisasi tentang etik. Ya, etik ini sangat penting. Etik itu di mana-mana ada di kampus, di perusahaan, nah salah satunya seperti itu. Nah, yang mungkin yang ingin saya ingin kalian mengetahui etik yang paling penting adalah conflict of interest ya. Kalau suap udah jelas ya kalian nggak tahu ya apa itu suap ya. Suap atau kalau seringnya gampangnya ngomongin nyogok ya, nyogok. Nyogok. Bu, saya boleh nggak anak adik saya pengen masuk UNJ, saya kasih dia uang 100 juta. Nah, itu udah nyogok, itu suap gitu. Tapi ada yang paling penting adalah selain suap, memberi hadiah, ada yang kita sebutkan gratifikasi. Gratifikasi itu memberikan sesuatu untuk apa? Untuk atas imbalan tertentu, atas kebaikan-kebaikan tertentu. Itu gratifikasi. Atau yang paling halus kelihatannya itu namanya conflict of interest. Apa itu conflict of interest? Ada yang tahu? Dia tahu nggak dia? Konflik Conflict of kepentingan, Bu. konflik kepentingan. Jadi dengan adanya gratifikasi, adanya ngasih-ngasih hadiah atau ngasih-ngasih fasilitas, itu akan ada konflik kepentingan. Ini kayak gini lah, mudahnya gini ya. Saya tuh baik banget sama dia nih. Oh, dia perlu apa nih? Saya bawain makan siang, saya bawain ini. Kamu mau apa? Mau jalan-jalan nih, saya segala macam. One day ketika saya minta sesuatu, pasti dia sudah tidak bisa mengelak. Aduh, Bu Erika soalnya dari dulu baik, dari sejak saya kenal sampai sekarang tuh Bu Erika tuh baik banget. Dia ngasih segala-segala yang nggak saya mintanya dia kasih gitu. Dia membantu saya ketika saya apa ada perlu ini itu, taunya cepet terbantu. Nah, secara sederhana ketika kita ketemu orang baik dan bahkan baiknya tuh baik banget gitu ya. Itu kita pasti akan susah ketika dia meminta tolong sama kita. Iya kan? Nah, itu sederhananya. Apalagi ketika kita udah masuk ke lingkungan yang lebih besar.
sering sekali terjadi konflik of interest misalnya di perusahaan ya. Saya nggak mau nunjukin negara karena nanti saya kena nih. Ini direkam nggak sih ini kelasnya? Jadi eh, kalau di perusahaan nih paling sering adalah yang kena adalah orang pengadaan. Makanya dulu kalau bagian pengadaan atau pengadaan misalnya di UNJ mau ada pengadaan komputer gitu ya. Kan ini masuk nih tender ya, lelang. Nah, itu tim penilainya itu harus dikarantina. Kalau dulu sih gampang ya ngarantina, orangnya kita karantina. Kalau sekarang susah. Kenapa? Walaupun orangnya karantina, tapi WA-nya terus nyampe, ya kan? Terus hadiahnya juga mudah, transfer, ya apa. Nah, hal-hal itu begitu juga di perusahaan untuk pengadaan apa atau untuk sales apa itu besar sekali ini apa kepentingan. Nah, itu balik lagi saya bilang itu kita harus masuk ke wilayah ethical consideration. Oke, nah ini adalah contoh dari akibat dari etik yang tidak bisa diterapkan, terutama di Amerika saat itu ya. Maka muncullah yang kita sebut sebagai Sarbanes-Oakley. Ya, ini dia dibentuk tahun 2022 ini untuk protect, untuk melindungi investor by improving the accuracy and reliability of the corporate disclosure made pursuant to the securities law and other purposes. Jadi dulu itu sebelum tahun 2022 itu tahun 2022 itu sempat ada krisis ya, krisis ekonomi moneter di Amerika. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh pengabaian etika. Ya, pengabaian etika dalam melakukan pelaporan keuangan, mereka selalu melakukan window dressing. Apa itu window dressing? Ada yang tahu window dressing? Silakan chat GPT atau Google-nya dijalanin. Apa itu window dressing? Window dressing. Kalau window shopping tahu ya? Kalau window dressing tahu nggak? Ada yang tahu? Coba Cara cara bikin suatu laporan keuangan lebih bagus biar para investor bisa tertarik untuk invest di perusahaan itu. Nah, iya. Ya, ingat ya. Namanya window dressing. Ya, jadi kalau dressing itu kan kita dandan, ya kan? Dandan. Kalau window shopping apa? Window kita lihat bisa shopping, lihat apa? Cuma lihat-lihat doang, itu kan window shopping. Kalau window dressing itu si laporan keuangan didandanin, dibikin bagus supaya apa? Supaya investornya masuk. Padahal aslinya bobrok gitu misalnya. Kayak gitu. Nah, kalau kalau manusia apa ya dibilangnya manusia bertopeng ya, dipakai topeng gitu. Oke ya. Saya lanjutkan. Ada 5 prinsip dari finance ya. Jadi ini prinsip-prinsip ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, prinsip-prinsip ini yang akan kita pakai selama perkuliahan ini dan selama bukan selama perkuliahan ini aja sebenarnya. Selamanya, selama kalian tertarik dalam memahami finance. Ingat ya, even kalian bisnis digital, tapi kalian harus tahu finance loh. Kalau kalian nggak tahu, kalian akan habis. Kalian bisa dikadalin orang. Kadalin ya, bahasanya apa sih kalau bahasa saya itu kadalin, dibohongin gitu ya. Nah, itu jadi kalian harus menguasai dan harus paham. Ya, prinsip pertama, money has a time value. Jadi, a dollar received today is worth more valuable than a dollar received in the future. Coba sekarang, saya nanya balik. Muhammad Faisal, ada Muhammad Faisal. Ya, Faisal, kamu dulu waktu SD beli mie ayam berapa semangkok harganya? Nggak pernah beli mie ayam ya, jangan ya. Iya kan, paling Hah? di sekolah nggak ada mie ayam, adanya mie Apa? goreng. Jajannya apa? Suara kamu. Ya adanya mie goreng paling banyak. Oke, mie goreng berapa? Dia dijualnya 4.000 ke 5.000 ya pokoknya Nah, satu mangkok kita. 5.000 waktu kamu Ya. SD. Kalau sekarang harganya berapa? Sekarang yang di apa dijual di pasaran aja kan itu
3.000 sampai 4.000. Naik nggak harganya? Iya, Ya, naik kan. Jadi, oh ini ada yang 7.000 dulu lagi SD mie ayam katanya 7.000 gitu ya. Nah, terus sekarang pertanyaan saya ke Faisal. Faisal, kamu dapat uang, saya mau kasih kamu uang 10 juta hari ini, atau mau dikasih 10 juta ntar 5 tahun lagi? hari ini. Hari ini, kenapa hari ini? Karena 5 tahun lagi 10 juta udah berkurang ini ya nilainya. Ya, kenapa berkurang nilainya? Eh, Secara tidak sadar, kamu udah bilang ini akan berkurang nilainya. Even kamu nanya ini sama pembantu di rumah, sorry to say, atau sama tukang sayur di pasar, itu jawabannya akan sama dengan kamu, Faisal. Saya ingin dapat uang 10 juta hari ini. Kenapa? Karena 5 tahun lagi nilainya nggak sama, ya kan? Ya, nilainya nggak akan sama. Karena apa? Karena money has a time value. Inflasi juga ya, Bu. Iya, jadi sebenarnya logikanya begini ya, tapi kita nanti kalau lebih kompleks kita akan masuk ke hitungan-hitungan ekonomi ya. Tapi yang paling sederhana adalah kalau kita punya uang 10 juta hari ini, kamu bisa beli apa? Misalkan dikasih uang 10 juta bisa beli apa, Faisal? Bisa beli laptop buat belajar mungkin. Bisa beli laptop yang harganya 10 juta, ya kan? Iya. 5 tahun lagi laptop dengan spek yang sama mungkin harganya udah nggak 10 juta. Iya kan? Dengan spek yang dibutuhkan nanti gitu kan. Itu akan berbeda. Atau yang gampangnya misalkan harga beras yang saya terasa ya. Beras hari ini mungkin saya uang 100.000 bisa beli 7 liter gitu ya. 7 ya. Lebih mungkin 8. Tapi mungkin 5 tahun lagi dan uang 100.000 walau alam. Saya nggak tahu apakah saya bisa beli beras atau enggak gitu. Jadi money has a time value. Di sini we can invest the dollar received today to earn interest. Nah, inilah. Tapi sebenarnya gini ya. Karena kita udah di dunia kapitalis yang berbasis bunga, kita udah terjebak di dalamnya. Jadi secara langsung tidak langsung kita udah terlibat dalam ibaratnya terlibat dalam jeratan ya, jeratan si interest ini. Ya. Jadi kalau kita invest uang 10 juta itu oleh Faisal diinvest, 5 tahun lagi uangnya akan bertambah, ya nggak? Diinvest di tapi kalau tabungan sekarang nggak bertambah loh ya, malah berkurang, ya nggak sih? Oh, mau beli PS5 nih mana sih Amar ya? Amar. PS-nya terus diapain Amar? Dijual lagi, Bu. Kamu anak bisnis, jangan dijual lagi PS-nya, disewain. Direntalin, ya. Nah, ya kan? Kayak gitu. Jadi ketika itu uang 10 juta bisa beli PS, terus PS-nya direntalin, kamu akan menghasilkan uang mungkin bisa lebih dari itu. PS-nya punya, uangnya dapat gitu ya. Jadi konsepnya time value of money adalah uang hari ini jauh lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita ada kesempatan untuk mengolah uang tersebut menghasilkan uang tambahan. Misalkan kita investasikan atau kita dijadiin kita bikin warung uang 10 juta gitu ya, jualan apalah, jualan aqua lah, jualan apa kan uangnya muter dan menghasilkan profit. Si Amar malah mau beli PS5 untuk mau disewa-sewain, menghasilkan profit, ya kan? Jadi ya mendingan dikasih uangnya sekarang, Bu, walaupun nanti kita akan ketemu yang namanya resiko, ya. Tolongnya PS-nya rusak ya udah selesai resiko, ya kan? Tapi yang pasti nilainya lebih penting hari ini, lebih valuable ya. Oke, selanjutnya there is a risk return trade off. Ya, jadi nanti kalian akan belajar bahwa investor itu mempunyai macam-macam resiko. Ada risk averse ya, ada prefer certain return daripada uncertainty return gitu. Jadi ada orang, mungkin kalian bisa lihat orang tua kalian lah, nggak jauh-jauh. Orang tua kalian akan kelihatan kalau yang stylenya PNS, mungkin ya, ASN, PNS, mereka adalah biasanya orang-orang yang tidak mau mengambil resiko besar. Kalau PNS kan gitu, gajinya nggak banyak,
Ya banyak lah, banyak deh ya, jangan nggak banyak biar tambah banyak. Tapi apa, mereka butuh kepastian, ya nggak sih? PNS, kita nanti dapat pensiun, ya nggak? Nggak mungkin dipecat, selalu dapat gaji ke-13, selalu naik gajinya tiap tahun, walaupun cuma naik 100.000 misalnya, tapi naik. Biasanya itu orang-orang yang bukan pengambil resiko tinggi. Tapi ada orang yang pengambil resiko tinggi, mungkin kalian bisa lihat gitu, atau orang-orang di sekitar kalian, atau bahkan orang tua kalian, keluarga kalian ada yang bung tiba-tiba bisnisnya gede, beli mobil baru, rumah mewah, bak, taunya apa besok lusa semua diambil oleh bank. Nah, itu ada pengambil resiko biasanya. Gitu. Jadi dalam investasi pun begitu. Jadi ada resiko-resiko. Higher the risk, higher will be expected return biasanya. High risk, high return. Ya, not expected return may not be equal to the realized return of rate of return. Kemudian higher risk does not guarantee higher rate of return. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini kan penuh ketidakpastian gitu. Tapi kalau dalam dunia keuangan, segala sesuatu yang ingin didapatkan dengan return itu adalah keuntungan yang besar, maka kita harus berhadapan dengan resiko juga. Kayak misalkan selama ini yang menghasilkan return yang besar, misalkan jual beli saham. Saham itu walau alam kita nggak ada yang tahu besok harganya berapa. Apakah besok naik atau besok turun. Nah, orang-orang yang main di saham itu adalah orang-orang pengambil resiko besar. Tapi kalau orang-orang mau belinya obligasi, itu adalah orang-orang yang bukan pengambil resiko. Nanti kalian belajar ya. Bahkan mungkin saya sama Pak Fauzan akan membuat webinar yang kita akan undang orang-orang yang benar-benar expert ya di bidangnya gitu ya. Mungkin kita akan bikin webinar atau bikin kuliah umum offline ya. Jadi nanti kita undang pembicara, kalian bisa interaksi langsung misalkan dengan Direktur Surat Utang Negara untuk obligasi, atau ada salah satu teman saya juga yang dia komisaris di beberapa perusahaan yang sudah IPO, dan dia juga dulu pegang manajemen investasi. Nah, kalian bisa belajar lebih detail kepada para profesional nantinya ya. Oke, nah ini adalah ininya ya, apa kurvanya ya, kurva diagram. Jadi ini ada resiko dan ada expected return. Semakin kita beresiko ya, semakin ngambil resiko, kita punya expected return atau profit ya. Return itu bukan profit, tambahan keuntungan yang mungkin kita dapatkan di masa yang. Nah, biasanya kita ada expected return for delaying consumption. Jadi gini, kita dikasih contoh ya, ini dikasih contoh sehari-hari nih. Saya punya uang 10 juta kayak tadi kan. Saya punya uang 10 juta. 10 juta itu bisa saya konsumsi hari ini. Saya bisa datang ke mall, tuh saya mau makan-makan, saya mau belanja, beli baju, beli sepatu, beli tas baru. Uang 10 juta akan habis hari ini. Jadi saya menikmati ya consumption, saya melakukan consumption hari ini. Tapi kemudian saya berpikir, ini uang kalau 10 juta, terus saya masukin ke saham yang nilai sahamnya sekarang lagi bagus. Gitu ya. Sebutlah nilai saham ICBP gitu ya. ICBP itu apa ya? Nah, kok tiba-tiba lupa. Sahamnya lagi bagus ya, lagi naik terus. Jadi uang 10 juta itu saya masukin ke saham, kemudian totalnya dalam waktu sebulan, uang 10 juta itu menjadi 11 juta atau 12 juta. Tapi saya delaying, saya melakukan delay consumption. Saya nggak beli sepatu hari ini, saya nggak beli baju, nggak makan di mall hari ini, nggak. Saya delaying itu selama 2 bulan sebutlah. Setelah 2 bulan, uang saya di saham itu jadi 12 juta. Saya dapat expected return 2 juta, uang saya yang 10 juta tetap punya, dan habis itu saya bisa belanja lebih banyak karena saya melakukan delaying consumption dan saya mengambil resiko yang tinggi dengan menyimpan uang 10 juta itu ke dalam saham. Seperti itu. Ya, itu contoh ya. Walaupun kalau cerita saham hari ini untung, besok bisa rugi, bahkan nanti di delisting. Saya udah berkali-kali juga punya saham yang perusahaannya akhirnya delisting. Karena saya, kenapa Bu Erika main saham ya? Bukan main saham. Tapi saya melakukan ini untuk ngajar ke kalian. Ya, nggak mungkin sebagai dosen saya tidak merasakan apa yang harusnya kalian tahu gitu ya.
Saya harus jadi yang duluan. Kan bedanya itu, saya lebih tua dari kalian, saya belajar duluan dari kalian, maka saya bisa sharing apa yang saya tahu ke kalian. Kalau saya nggak punya saham tuh saya ngajar manajemen keuangan kayaknya gimana gitu ya. Nanti kamu bilang ya ibu ngomong doang gitu kan. Ya. Oke, prinsip ketiga adalah cash flow are the source of value. Jadi profit di accounting konsep itu diukur sebagai business performance, cash flow itu sebagai jumlah cash yang actual, yang sesungguhnya bisa kita ambil, kita taken out untuk bisnis. That's why cash flow itu very important for financial management. Nah, company profit can differ dramatically from its cash flow. It is possible for a company to report profit without generating any cash. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di laporan perusahaan ya, kalian belajar akuntansi kan kemarin, kalian nulis bikin laporan. Setahu saya output dari mata kuliah pengantar akuntansi kalian bisa bikin minimal 3 laporan ya. Laporan posisi keuangan atau balance sheet, kemudian yang kedua laporan laba rugi, ya. Yang ketiga adalah cash flow. 3 laporan ini kan yang paling penting. Nah, kalau orang akan lihat perusahaan ini profitnya berapa, maka dia akan lari ke laporan yang namanya laporan laba rugi. Kan kelihatan tuh di bawah profit. Misalkan profitnya 200 juta. Wah, perusahaan ini profitnya 200 juta. Tapi tunggu dulu. Kalau kita sebagai manajer keuangan, yang kita lihat bukan profit yang itu, tapi yang kita lihat adalah cash flow-nya. Real cash flow, real uang yang muter, benar-benar cash ya, benar-benar cash, real cash itu berapa yang kita punya. Karena kalau yang di laporan laba rugi itu profit itu bentuknya uangnya belum tentu ada. Cash-nya tuh belum tentu ada. Cuma perhitungan dalam akuntansi. Nah itu, jadi cash flow are the source of value. Value dari perusahaan. Oke. Nah ini ada yang disebut dengan incremental cash flow ya. Jadi financial decision in the form should consider marginal or incremental cash flow. Jadi misalkan perbedaan antara cash flow dari company, kemudian dia akan will produce the potential new investment. Jadi nanti akan kaitannya dengan kita mau investasi apa lagi nih yang potensial gitu, atau cash flow yang would be produced without investment. Jadi nanti kita akan benar-benar melihat bagaimana si cash flow itu yang akan kita pertimbangkan. Nah ini balik lagi kita belajar manajemen keuangan, maka kita akan belajar namanya decision making in finance ya. Oke, prinsip yang keempat, market price reflect information. Ya, jadi kita lihat di sini investor respond new information dengan membeli atau menjual their investment. Kemudian the speed of investor itu reaksinya seperti apa gitu ya. Adjustment-nya seperti apa, determines the efficiency of market-nya seperti apa. Nah, biasanya kalau kita rilis good news, maka higher stock price. Kalau kita rilis bad news, maka lower stock price. Tapi jangan lupa kalau di Indonesia itu ada yang namanya bandar ya. Tergantung bandar ya. Bandar itu adalah orang yang punya uang banyak banget yang bisa menentukan. Jadi kemana bandar pergi, disitulah nilai saham akan naik atau turun gitu. Tapi biarlah nanti yang jelasin teman saya yang benar-benar orangnya benar-benar ahli di bidang stok ya, stock price. Oke, yang terakhir prinsip yang kelima, individual respond to incentive. Jadi manajer ini sebagai agen, dia akan respon insentif they are given in the workplace. Ini pasti manajer itu akan berpikir, kenapa manajer gajinya gede-gede gitu ya. Karena kemungkinan dia pindah dan akan kemungkinan dia mempengaruhi performance perusahaan. Jadi jika intensif tidak proper dengan apa yang firm stakeholder prinsipal itu dia tidak akan tuh ngambil make decision yang konsisten dengan menambah value bagi si shareholder. Jadi intinya seperti ini. Jadi kalau si manajer keuangan itu tidak diberi insentif yang bagus, dia belum tentu mau memikirkan gimana nih supaya shareholder nih wealthy, enggak. Biasanya cuma mikirin orang tuh manusia itu kan pasti harus memikirkan dirinya sendiri dulu. Ya, walaupun kita diajarin untuk bertepos seliro, kita harus memikirkan orang lain, tapi basic
human itu adalah menyelamatkan diri. Coba kalau ada kebakaran, kita pasti akan menyelamatkan kita dulu, baru mikirin orang lain, ya kan? Kalau kita aman, maka kita akan bisa menyelamatkan orang. Dan bahkan ini terjadi dalam segala bentuk penyelamatan ya, konsep penyelamatan. Kayak kalau kita naik pesawat, itu kan si pramugari itu melakukan ini kan, simulasi bagaimana kalau pesawat ada kendala, kemudian nanti selang oksigen turun nih dari atas, ya kan? Ingat kata pramugarinya apa? Kamu pakai duluan. Cepet-cepet kamu pakai. Kalau ada anak, misalnya saya ini bawa anak, tetap kita yang harus pakai duluan, baru kita nolong anak. Artinya apa? Manusia itu basicnya tolong dulu, kita sehat dulu, baru kita akan bisa melakukan membantu orang lain. Gitu. Nah, itu yang menjadi prinsip kelima. Jadi individual responnya seperti apa? Apalagi di sini kita bicara manajemen keuangan, maka responnya ke insight. Oke. Nah, bagaimana memitigasinya? Jadi biasanya ada agency, tadi saya bilang ya. Si financial manager ini agennya siapa? Agennya perusahaan atau agennya si stakeholder, shareholder ya. Jadi kita lihat bagaimana sih caranya mitigate. Mitigate itu bagaimana kita memperkecil kemungkinan resiko terjadi ya. Bisa kita melakukan kompensasi untuk si manajer ya. Kemudian monitoring board the director. Kita akan lihat nih board of director berdiri di mana gitu kan ya. Monitoring financial market, misalnya auditor, banker, security analyst, credit agency, dan kita lihat underperforming firm, seeing the stock price-nya gimana, apakah turun, kita lihat trade-nya being taken over, atau bagaimana dia akan mereplace. Jadi ini adalah langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk mitigasi agency cost. Karena kalau si financial manager itu udah males-malesan, udah tidak bisa menghasilkan cash flow atau profit maksimal bagi perusahaan karena dia juga gajinya kecil, maka nanti akan berpengaruh kepada seluruh performance dari perusahaan itu sendiri. Oke, this is key term ya. Ada beberapa key term ya. Agency problem tadi, capital budgeting udah, capital structure, cooperative, corporation, debt, dividend, equity. Nanti kalian saya akan bagikan PPT-nya ya. Oke. Apa juga ya saya ngomong 1 jam. Apa udah habis waktunya bentar lagi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan dari semuanya? Apakah semua udah jago dan mengerti? Kalau udah jago saya kasih kuis nih. Bentar ya, saya udah bikin kuisnya belum? Saya tuh sebenarnya pertemuan pertama tuh senangnya pakai kuis. Ya kuis inilah, kuis pemanasan. Itu Melani mau nanya, Bu. Oke, silakan. Ibu, maaf izin bertanya sebelumnya suaranya kedengaran nggak? Iya, kedengaran udah. Oke. Aku mau nanya kan tadi kan Ibu bahas yang manufaktur kayak aku kan jadi keinget kayak pembangunan IKN kan. Katanya itu nyari investor dari luar negeri itu katanya susah. Jadi kebanyakan itu dapetnya itu investor dari lokal-lokal. Nah, pertanyaan aku tuh kayak pembagian shareholder-nya atau keuntungan buat si investor lokalnya itu apa? Buat kayak di lain dari pemerintah ini kan kita nggak mungkin nih investor lokal mau kayak nyumbang buat negara kayak cuman buat bentuk kayak pengabdian sebagai warga negara kan enggak, kita kan harus memiliki keuntungan juga kan dari pembangunan itu. Terus kemarin kan aku pernah dengar tuh Jokowi itu bilang katanya pembangunan yang kedua nih, pembangunan MRT itu katanya itu dia itu mengalami kerugian gitu loh Bu. Jadi kayak jadi setiap tahun itu negara itu lebih banyak mengeluarkan uang daripada keuntungannya. Dari keuntungan dari apa sih namanya? Kayak yang naik MRT-nya itu lebih kecil daripada yang biasanya dikeluarkan setiap tahunnya. Nah, itu gimana, Bu? Jadi kayak negara itu kadang-kadang tuh menurut saya tuh bikin suatu kayak perusahaan ataupun kebijakan itu tuh emang bener-bener buat rakyat apa tanpa mengharapkan keuntungan atau gimana?
Oke, Makasih. oke, good question ya. Ini saya jawabnya harus hati-hati ya, karena takutnya jadi referensi untuk kalian. Kata dosen saya, wah, terus nanti dipakai buat berdebat lagi di medsos. Oke, makasih Melanie ya. Jadi kamu udah berpikir secara kritik ya, kritis dengan sesuai dengan materi saya. Walaupun di sini juga tadi Bintang Muhammad Harsha sudah memberikan ini ya, memberikan salah satu pendapatnya. Jadi begini, perbedaan antara saat kita mengerjakan proyek-proyek pemerintah dengan sesuatu yang pure komersialisasi ya. Jadi dalam pengetahuan saya membentuk IKN itu ada yang pakai dana APBN ya. Tapi ada juga yang perluasannya kita tawarkan kepada investor-investor untuk tujuan komersial. Nah, tadi disebutkan bahwa investor dari luar negeri belum banyak ya, lebih banyak dari dalam. Tapi kalau dari dalam gimana Bu? Masa sih kita voluntary aja? Oh, tentunya enggak ya. Tidak ada yang bentuknya voluntary. Bahkan yang membangun sendiri tetap harus memiliki profit, harus memiliki keuntungan. Tapi ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan ada keringanan pajak gitu ya saat mengerjakan proyek itu. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan supaya menjadi kontraproduktif dari profit. Jadi intinya profitnya sih nggak besar, tapi kamu dapat insentif yang banyak gitu ya. Terus ketika kita hitung lagi, ternyata ini tetap masih bisa menguntungkan. Nah, seperti itu. Dan itu kita juga tidak bisa memotret dalam satu titik aja gitu ya. Artinya itu kita harus melakukan proyeksi dalam jangka panjang gitu. Misalkan kalau yang sekarang nih misalnya MRT atau WUS gitu ya, ya bikin WUS itu menghabiskan berapa triliun. Dan kita bayar yang kita naik WUS kan paling mahal cuma 300.000 ya. 300.000 kita pergi ke Bandung, balik lagi 400.000 per orang. Kalau dikali-kali katanya masih belum nutup, tentu pasti belum nutup. Nanti kan kalian belajar tuh kapan ada di titik di mana BEP kan break even point. Nah, BEP itu juga nggak akan bisa diraih dalam 2 bulan, 3 bulan tuh enggak. Gitu bisa juga kita BEP-nya 7 tahun gitu. Atau misalnya berapa tahun. Nah, itu akan sangat tergantung pada perhitungan-perhitungan kita, terus perhitungan-perhitungan asumsi inflasi, asumsi kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi kita terus stabil dan membaik gitu ya. Karena kondisi ekonomi kita juga sedikit banyak sangat terganggu dengan kondisi yang terjadi di luar sana gitu ya. Misalkan sekarang Amerika lagi pemilihan presiden. Kalau presidennya Trump atau Kamala Harris, siapa yang akan menang itu akan berpengaruh juga nih sedikit banyak sama kondisi ekonomi global. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga ke kondisi ekonomi Indonesia. Perubahan mata uang ya, US menguat, kita melemah, kondisi ekonomi kita turun. Jadi memang itu kita tidak bisa mengkajinya hanya dalam satu titik aja, tapi itu saling berkaitan satu sama lain. Tentunya itu juga perlu analisis yang sangat komprehensif gitu ya. Semuanya nggak bisa cuma sekali, wah udah pokoknya kalau bikin MRT itu pasti rugi. Enggak juga gitu. Tapi itu needs time, takes time. Dan balik lagi kita juga lihat time value of money-nya gitu di situ kan. Dihitung lagi BEP-nya kapan, kemudian nilai profitnya nanti berapa, dan nanti juga ada keuntungan-keuntungan yang lain gitu ya. Misalnya kayak tarif MRT hari ini tahun ini sekian, tapi kan mungkin besok lusa ada kenaikan, kemudian ada insentif-insentif lain, misalnya tagihan listriknya diturunkan, ada insentif pajak atau tax holiday dan lain sebagainya. Itu yang harus dihitung gitu. Ya, jadi secara sederhananya kita juga tidak bisa langsung judgement bahwa itu dari mana, kita voluntary aja, nggak bisa gitu juga. Tetap kita harus mengkaji dari berbagai aspek. Kalaupun memang kita sudah mengkaji dan melakukan perhitungan dan bisa dipertanggungjawabkan, baru itu kita boleh melakukan pendapat. Tapi kalau belum, kayak saya nih sekarang, saya nggak bisa berani bilang, wah itu rugi, wah itu untung. Gitu. Ya, Melanie ya, mudah-mudahan
terpuaskan dengan jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, eh, kelas ini bentar lagi udah mau selesai. Untuk kelas ini saya akan memberi satu tugas ya, tapi nanti tugasnya saya titip ke siapa namanya Jasmine ya kelas ini ya. Karena ini belum saya buat nih, karena ngedadak saya pikir saya mau bikinnya hari ini nih ngobrol sama Pak Fauzan ya Pak ya. ternyata kuliahnya beneran hari ini, kirain kita kuliahnya besok. Jadi nanti kita akan berikan tugas pertama gitu ya. Kenapa saya harus ngasih tugas pertama? Karena di awal kuliah kita udah dikasih tagihan nih dari fakultas mana sih hasil karya mahasiswa. Jadi welcome to the jungle ya. Kalian udah masuk lagi semester 3 setelah kemarin udah liburan, ngegas lagi untuk nugas lagi gitu ya untuk kebaikan bersama. Oke, kayaknya waktu udah habis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat kelas ya yang lebih ramah. Kalau ya sesekali nanti kita kelas, kemudian webinar, kemudian nonton kita akan rencanakan. Kalau udah rapi, RPS materi yang tadi juga akan saya bagikan ke Jasmine. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa isi absennya, berarti ada yang masuk cuma 33 orang ya. Oke, karena 35 plus saya sama Pak Fauzan. Gitu. Saya belum dapat ininya soalnya absennya. Tapi saya ini dulu ya. Biasanya sih saya suka. Oke, saya screenshot dua-duanya. Tadi ada yang masuk Ibu, tapi ada Siapa? ikut jadi panitia, terus udah punya surat dispen juga. Jadi dia Oh iya. Oke, kalau gitu bisa japri saya. Ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fauzan udah mendampingi saya hari ini. Sampai ketemu. Salam manajemen keuangan ya. Jangan lupa selalu ingat manajemen keuangan dimanapun. Mungkin lewat gedung-gedung yang baru gitu. Oh ya, ini manajemen keuangannya gimana nih? Ini apakah returnnya masuk kapan nih dia di BEP gitu ya. Oke, makasih semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya izin live Thank ya. you, Bu. Thank you, Bu.